kembali ke kamar itu untuk membawa album foto dan cepat-cepat aku menutup pintu itu kembali. Oh iya, dia yang membawa kita ke rumah kontrakan itu, jawabku. Tok tok tok, suara pintu kamar kami diketuk. Kami berdua spontan kaget dan saling menatap karena tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara wanita menangis. Tangisannya sangat sendu-seduh. OMG. Setelah lama berunding, akhirnya kami putuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada RT dan RW setempat. Semalam itu kami tidak tidur karena kami sangat panik sampai tak terasa pagi pun tiba. Waktu pun menunjukkan pukul 8 pagi, kami segera bergegas keluar untuk mencari rumah Pak RT. Dan ya, tak butuh waktu lama, akhirnya kami pun tiba di rumah Pak RT. Baiklah, saya akan menceritakan yang sesungguhnya terjadi, kata Ibu Ratna. Oh, Ibu Ratna ini salah satu warga. Mungkin Ibu Ratna ini tahu cerita rumah itu ya guys. So guys, sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu, suami dan pemilik rumah itu kepergok sedang bercinta dengan Asi oleh istrinya, yaitu ibu yang mengantarkan kalian ke rumah itu. Entah mereka suka sama suka atau Asi diperkosa oleh suaminya itu. Yang jelas, istrinya memergoki mereka dengan keadaan telanjang di kamar pembantu. Istri dan anak-anaknya marah besar. Asi pun disiksa oleh keluarga itu. Padahal setahu aku, Asi itu orangnya baik dan ramah. Dia gadis dari kampung dan dia sudah tidak mempunyai orang tua. Oh my god guys, hari-hari berlalu dengan berbagai kesepakatan suami istri itu. Akhirnya mereka pun tidak bercerai dan memutuskan untuk tetap memperkerjakan Asi. Dalam hati saya, ibu itu sangat baik sekali masih mempekerjakan wanita yang telah berhubungan badan dengan suaminya. Hari-hari pun berlalu. Setiap saya bertemu Asi, wajah Asi selalu terlihat ada lukanya, entah itu di wajah ataupun di tangan dan kakinya. Saya sempat menanyakannya, tapi Asi tidak menjawab apa-apa. Sampai suatu ketika ibu itu mampir ke rumah saya. Awalnya dia mengajakku mau ngobrol biasa, dan sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya, kenapa Asi masih dipekerjakan? Ibu itu pun memberikan jawaban yang buat saya kaget. Sengaja saya masih pekerjakan dia karena aku belum puas menyiksa dan membuatnya menderita. Saya akan membuat dia sesusah mungkin. Astagfirullah. Mendengar jawaban itu membuat hati saya sakit. Ibu Ratna masih bercerita. Saya pun menyarankan agar si ibu itu melepaskan Asi, tapi itu bilang sebelum dia mati, hati ini tidak akan pernah puas membuat dia menderita. Saya hanya bisa diam mendengar omongan ibu itu. Sampai akhirnya ibu itu pun pamit pulang. Beberapa bulan telah berlalu. Saya melihat Asi perutnya semakin hari semakin besar. Aku pun coba menghampirinya dan bertanya, Asi, kamu hamil? Tapi lagi-lagi Asi hanya diam lalu pergi. Semakin hari badan Asi semakin besar dan saya yakin bahwa Asi sedang hamil. Sampai pada suatu hari, saya mencoba mendatangi rumah itu. Baru saja saya mendekati rumah itu, saya dikagetkan oleh suara Asi yang sedang menjerit-jerit kesakitan. Karena saya pun takut, saya pun mengurangkan niat saya untuk bertamu ke rumah itu dan kembali pulang. 1 minggu sebelum Asi meninggal, saya sempat bertemu lagi dengan Asi. Kali ini, saya akan mencoba memaksa menanyakan apa yang terjadi sesungguhnya. Asi, ibu mau tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa wajah kamu memar? Apa yang telah keluarga itu lakukan? Ketika saya bertanya begitu, Asi tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Saya pun dengan cepat memeluknya dan membawanya ke rumah saya. Sampai di rumah Asi pun baru mau menceritakan sesungguhnya yang terjadi. Ternyata guys, Asi itu adalah korban pemerkosaan yang dilakukan oleh suami si ibu. Dan Asi pun bilang bahwa dia setiap harinya disiksa di kamar mandi dan di kamarnya. Asi diperlakukan seperti binatang. Semenjak kejadian pemerkosaan itu, Asi bekerja tidak pernah digaji. Asi menceritakan semua itu sambil menangis terseduh-seduh. Saya pun ikut menangis dan kasihan melihat kondisinya yang sedang hamil tua. Akhirnya saya mengambil uang dan memberikannya kepada Asi agar dia bisa pergi dari rumah itu. Tapi Asi menolak dengan alasan dia bingung harus pergi kemana dengan keadaan hamil tua. Dia merasa malu. Saya hanya menyarankan dia pergi ke kantor polisi atau siapapun yang bisa menyelamatkannya. Tapi lagi-lagi Asi menolak. Dia berkata bahwa dia akan tinggal di rumah itu sampai bayi ini lahir, katanya. Saya pun tidak bisa memaksa dan Asi pun pulang. Saya hanya berpesan jika terjadi sesuatu, kamu cepat-cepat lari ke sini, dan Asi hanya mengangguk sambil menyusut air matanya. Beberapa hari setelah Asi mampir ke rumah saya, tiba-tiba saya kaget bahwa saya mendengar Asi meninggal. Dalam hati saya yakin ini pasti perbuatan keluarga itu. Sampai akhirnya Asi pun dikuburkan di kebun keluarga itu, bukan di tempat pemakaman umum. Yang membuat saya aneh itu kenapa mayat Asi
Perutnya masih jadi kecil, padahal dia itu sedang hamil tua. Dalam hati saya, apakah mungkin Asi sudah melahirkan sebelumnya? Tapi di rumah itu tidak ada bayi. Itu yang sampai saat ini membuat saya penasaran. Sebenarnya saya ingin melaporkan kejadian ini sama Pak RT, tapi saya takut karena saya diancam oleh ibu itu jika saya memberitahu orang lain. Saya merasa sangat berdosa. Tapi sebenarnya Asi adalah orang baik. Dia lugu dan polos, mungkin karena dari kampung, tapi mungkin ini sudah takdirnya. Mendengar cerita Ibu Ratna, aku dan Mira dan Pak RT hanya bengong dan kaget. Sampai akhirnya aku bilang pada Bu Ratna dan Pak RT bahwa aku menemukan meja bang bayi yang masih terbungkus kain kafan. Wow. Mereka pun kaget mendengar ceritaku. Dengan cepat Pak RT mengajak kami dan Bu Ratna menemui Pak RW agar mencari solusinya. Sesampai di rumah Pak RW berunding. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke rumah kontrakan dan segera mengambil jabang bayi itu untuk dikuburkan. Kami pun berjalan dengan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, kami langsung menuju kamarnya Asi. Dan ketika kontak membuka pintunya, anehnya pintu itu kembali terkunci. Pintu itu seolah-olah terkunci di siang hari dan terbuka di malam hari. Pak RW menyarankan agar mendobraknya, tapi aku melarangnya karena meja bambu itu tepat ada di belakang pintu itu. Khawatir nanti tertindih oleh pintu ini, dan aku pun menyarankan mereka untuk menguburkannya nanti malam karena malam hari pintunya selalu terbuka dengan sendirinya. Akhirnya mereka pun sepakat dan mereka pun pulang. Tinggallah kami berdua di rumah ini. Karena kami pun merasa takut, akhirnya kami memutuskan untuk menumpang di rumah Ibu Ratna. Untungnya Ibu Ratna sangat baik memperbolehkan kami menumpang di rumahnya. Malam pun tiba. Oh my god guys, pintu itu terbuka lewat dari jam 12 malam. Mereka pun sepakat. Terasa waktu menunjukkan pukul 1.15 malam. Ini pukul 12.56 MJ. Ketika masuk, mereka pun kaget melihat mayat jabang bayi yang tergeletak di balik pintu. Pak Ustadz dengan segera mendekatinya dan membacakan doa. Ketika Pak Ustadz membacakan doa, tiba-tiba terdengar suara Asi dari lantai atas. Tolong, tolong, sempurnakan mayat orang jeung anak orang. Mayat orang ucan dimandian. Tolong sempurnakan mayat saya dan anak saya. Jenazah saya belum dimandikan, katanya. Lalu Asi terdengar menangis. OMG. Lalu Bu Ratna berbicara, Asi yang baik, yang tenang, jangan mengganggu manusia. Asi sudah beda alam, sama ibu didoain. Semoga Asi tenang, ibu berjanji akan menyempurnakan Asi. Tak lama berbicara seperti itu, suara Asi pun langsung hilang dan kami segera membawa meja bambu itu keluar dari rumah dan membawanya ke kebun. Karena kami berencana memakamkannya di samping makamnya Asi. Setibanya di sana, Pak RT pun langsung menggali tanah untuk makam si jabang bayi. Ketika Pak RT menggali, tiba-tiba muncul sosok Asi di samping makamnya. Dia duduk di samping makam itu. Pak RT pun kaget karena kaget langsung berlari ke arah kami. Dengan keadaan duduk sambil menunduk kepala dan wajahnya tertutup oleh rambut keritingnya dengan menggunakan baju putihnya. Asi menangis, tapi kali dia menuju ke arah Mirna sambil berkata, "Aku mau bayi itu." Spontan Mira langsung memeluk aku karena ketakutan. Pak Ustadz pun lalu membacakan doa dan mengusir Asi. Tak lama dia pun hilang. Setelah diberi doa, kami pun langsung pulang. Kali ini, aku dan Mira pun memohon kembali kepada Bu Ratna agar kami menumpang tidur di rumahnya. Untungnya Bu Ratna mengizinkan kami untuk tidur di rumahnya. Ketika kami hendak sampai di rumah Bu Ratna, tiba-tiba langkah kami terhenti karena kami melihat sosok asing yang sudah berada di depan pintu rumah Bu Ratna. Oh my god guys, spontan aku pun berteriak memanggil Pak Ustadz dan yang lainnya yang masih belum terlalu jauh dari kami. Dari situ melihat percakapan Pak Ustadz dan Asi. "Apa mau kamu mengganggu manusia terus? Aku mau bayi itu," katanya. OMG, tidak bisa. Aku bakar kamu sekarang juga jika kamu tidak pergi, kata Pak Ustadz. Aku dibunuh, anakku meninggal, kehamilanku digugurkan oleh majikanku. Baiklah, saya sempurnakan kamu, tapi kamu jangan lagi mengganggu manusia. Tiba-tiba si tertawa sambil pergi dan menghilang. Pak Ustadz pun mengambil air dan memberinya doa, lalu menyemprotkannya pada pintu Ibu Ratna, katanya agar Asi tidak bisa masuk. Lalu kami tak lama pun kami tertidur dan tiba-tiba kami bangun pada jam 7 pagi. Kami berniat akan membongkar kembali makamnya Asi dan memandikannya. Karena itu kalian saya mohon untuk ikut menyaksikannya. Karena ini menyangkut bayi kalian yang juga masih dalam kandungan. Kami pun mengiyakan.
Setibanya di sana, 2 orang warga pun langsung menggali makamnya dan akhirnya terlihatlah kain kafan yang sudah kotor bercampur tanah. Sudah hampir selesai dimandikan, tiba-tiba Pak Ustadz memanggil Mira dan berkata, usapkan air bekas mandi itu ke perut kamu sambil berdoa. Mira pun mengikuti apa yang diperintahkan Pak Ustadz, dan setelah itu Pak Ustadz pun memberikan doa pada perut Mira. Salah satu ibu dari warga itu sempat bilang, pantas dulu tidak mau dibantu dalam pemakamannya, ternyata mayatnya tidak diurus dengan baik. Dalam hatiku sih sebuah kesengajaan yang dilakukan ibu itu. Hari pun berlalu dan semenjak Asi telah dimandikan, memang benar tidak ada kejadian apapun lagi. Meski aku dan Mira tinggal di kontrakan itu lagi, tapi seminggu setelah pemakaman kami pun putus untuk kembali ke apartemen, dan kami bersyukur kali ini kami bisa hidup tenang. Dan untuk ibu dan keluarga pemilik kontrakan itu entah di mana tinggalnya. Sampai sekarang pun warga desa tidak ada yang tahu keberadaannya. Sekian cerita saya kali ini. Mohon maaf bila tulisan kurang baik. My God guys, this is so long story and so creepy Edo. You know, aku sampai keringetan bacanya. Soalnya ini udah menunjukkan jam 1 malam. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Kalau kalian ingin kita bercerita kayak gini lagi, silahkan komen di kolom komentar. Follow Instagram aku di @ardin18_. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.